Halo Sobat Cek Fakta, balik lagi di kanal yang selalu mengupas fakta di balik rumor, gosip, dan berita panas sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan bongkar cerita menarik tentang seorang playmaker berdarah Pulau K, Maluku, yang dulu sempat menolak timnas Indonesia. Kini menyesal, dan diam-diam curhat ke Dean Zandbergen. Siapa dia? Apa yang membuatnya dulu menolak panggilan merah putih? Dan benarkah ia sekarang rela melepas paspor Belanda demi dapat kesempatan kedua? Simak fakta lengkapnya hanya di Cek Fakta. Sobat Cek Fakta, dalam beberapa tahun terakhir, isu pemain diaspora jadi sorotan besar. PSSI di era Erick Thohir gencar memburu talenta diaspora, khususnya di Belanda, negara yang sejak dulu jadi lumbung pemain keturunan Indonesia. Nah, di antara deretan pemain diaspora, ada satu nama menarik perhatian seorang gelandang kreatif yang sempat merumput di beberapa klub Eredivisie dan Eerste-Divisie. Ia berdarah Pulau K, Maluku, dan punya gaya main khas playmaker Eropa, visi tajam, umpan akurat, dan mobilitas tinggi. Pada 2019, di era Simon McManamy, sang pemain sebenarnya sudah diajak masuk skuad Garuda. Namun saat itu, tawaran itu ditolak. Alasannya, karena dia merasa peluangnya di Belanda masih terbuka lebar dan karirnya di klub sedang menanjak. Sayangnya, waktu berjalan cepat. Kini, di usianya yang memasuki akhir 20-an, dia mulai sadar peluangnya membela Oranye nyaris mustahil. Sementara PSSI makin serius memanggil pemain diaspora yang masih muda, potensial, dan siap melepas paspor Eropa. Rasa penyesalan itulah yang membuatnya akhirnya curhat ke Dean Zandbergen, striker muda keturunan Indonesia yang juga sedang berjuang dapat tempat di timnas. Pertanyaannya, kenapa dia curhatnya ke Dean Zandbergen? Kok bukan langsung ke PSSI atau Sinteyong? Ternyata, Dean Zandbergen memang jadi salah satu jembatan komunikasi antara para pemain diaspora Belanda dengan PSSI. Dean dikenal dekat dengan beberapa pemain muda Indonesia di Belanda. Sumber Cek Fakta menyebutkan, sang playmaker merasa canggung untuk kembali menghubungi PSSI secara langsung. Ia khawatir dianggap pahlawan kesiangan atau sekadar numpang nama. Karena itu, ia mencoba mendekat lewat sesama pemain diaspora yang kini sudah on track membela merah putih. Dean Zandbergen, yang sempat khawatir posisinya tergeser gara-gara Morozil Citra, kabarnya memberikan saran agar sang playmaker bicara terbuka ke PSSI dan menunjukkan keseriusan mulai dari dokumen, kesiapan naturalisasi, sampai ke komitmen melepas paspor Belanda. Sobat Cek Fakta, kalau mundur ke 2019, keputusan sang pemain menolak timnas sebenarnya cukup masuk akal. Saat itu usianya masih sangat muda dan ia masuk radar tim junior Belanda. Tawaran main di timnas Indonesia belum terasa menggiurkan karena di Eropa, ia masih optimistis bisa menembus yang oranye. Namun seiring waktu, persaingan di Belanda luar biasa ketat. Sementara PSSI terus membuktikan serius membangun tim nasional lewat program naturalisasi dan kompetisi reguler. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Neesen Chuan kini sudah jadi pilar Garuda. Disinilah penyesalan mulai datang. Ia melihat rekan-rekan sesama diaspora justru dapat tempat terhormat di skuad Sinteyong, kesempatan tampil di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, bahkan Piala AFF jadi daya tarik yang sulit ditolak. Bahkan kabarnya, ia sudah bicara dengan keluarganya di Maluku untuk minta restu melepas status warga negara Belanda. Lalu, pertanyaannya, masih mungkinkah sang playmaker dapat kesempatan kedua? Jawabannya, mungkin, tapi syaratnya tidak mudah. Pertama, usia. Jika dia sudah mendekati akhir 20-an, Sinteyong dan PSSI pasti lebih prioritas ke talenta muda yang bisa diproyeksikan ke Piala Dunia U23 atau kualifikasi Piala Dunia senior jangka panjang. Kedua, status paspor. Kalau ia serius, paspor Belanda harus dilepas, proses administrasi harus bersih, dan semua dokumen harus rampung sebelum FIFA make deal. Ketiga, performa. Bermain di Eerste-Divisie atau klub papan bawah Eredivisie tidak otomatis menjamin panggilan. Ia harus menunjukkan statistik mentereng, menit bermain reguler, kontribusi gol atau assist, dan kebugaran prima. Disinilah PR besarnya. Tanpa performa konsisten, peluangnya bisa kandas meski sudah curhat ke Dean Zandbergen sekalipun. Di sisi lain,
PSSI kini sedang fokus menyiapkan generasi baru Garuda Diaspora. Nama Moro Zylstra, striker muda U21 di Liga Belanda, jadi bukti kalau PSSI menargetkan pemain berusia di bawah 23 tahun. Untuk posisi gelandang kreatif, stok Indonesia sebenarnya sedang melimpah. Marcelino Ferdinand makin matang, Evergener Jati andalan di lini tengah, Rafael Struijk fleksibel di sektor serang. Belum lagi Neisen Chuan yang bisa diandalkan di banyak posisi. Artinya, kalau sang playmaker benar-benar ingin comeback, ia harus siap bersaing dengan nama-nama tersebut, plus membuktikan diri di level klub. Dean Zandbergen sendiri kabarnya mendukung, tapi tetap realistis. Ia mengingatkan sahabatnya itu, kalau mau dapat tempat, kamu harus fight bukan sekadar minta dikasihani karena dulu menolak. Lalu siapa sebenarnya playmaker misterius ini? Nama resminya masih belum dibocorkan ke publik, tapi clue-nya sudah cukup jelas. Ia berdarah Pulau Kai, pernah main di Eredivisie, kini membela VVV Venlo di Eredivisie. Pertanyaannya, akankah publik Indonesia memaafkan penolakan 6 tahun lalu? Apakah kalian mendukung PSSI membuka pintu kedua bagi sang playmaker? Atau lebih baik memprioritaskan pemain muda diaspora yang sedari awal loyal ke Garuda? Yang jelas, di era sepak bola modern, semua pemain diaspora mulai sadar. Timnas Indonesia bukan lagi tim hiburan tapi ladang prestasi yang serius, punya target jelas, dan peluang tampil di turnamen besar Asia dan dunia. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah fakta di balik curhat sang playmaker Maluku yang ingin kembali. Bagaimana menurut kalian? Haruskah PSSI memberinya kesempatan kedua? Atau biarkan pintu timnas hanya untuk yang benar-benar berkomitmen sejak awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk update terbaru seputar rumor transfer, naturalisasi pemain diaspora, dan kabar panas seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, tetap di Cek Fakta. Salam Garuda!